Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah upacara adat di Minangkabau, yaitu upacara kelahiran. Sebelumnya kita berpantun dulu. Puah ambai-ambai, babuah ruku-ruku. Batapu adik pandai, diupah ayah susu. Ayah susu lamak mani, basantan kerambil mudo. Oi adik usah menangi, orang panangi capek tua. Kok rancak adik uni juo, kok buru adik uni juo, kok temok adik uni juo, kok gadang boleh paguno. Baiklah, kita akan bercerita yaitu tentang acara adat upacara turun mandi. Anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dalam adat budaya Minangkabau itu ada namanya adat turun mandi. Nah, upacara turun mandi ini tidak sama waktu pelaksanaannya di setiap daerah. Upacara turun mandi yaitu memandikan bayi keluar rumah. Jadi bayi ini akan dibawa ke tempat pemandian umum seperti pancuran atau tepian oleh dukun. Nah, ini dukun dalam artian itu bisa juga pemangku adat atau pemangku agama dalam suatu negari atau orang tua yang dianggap terpandang di tempat itu yang diiringi oleh keluarga ayah dan ibu dari anak tersebut. Nah, setiba di tempat pemandian, bayi tersebut didudukkan di atas sukatan. Nah, kemudian baru dimandikan. Setelah dimandikan, bayi ini akan dibawa pulang dan ditidurkan di tengah-tengah rumah yang disaksikan oleh orang-orang di sekitar rumah. Nah, di sini diadakan lagi upacara pemotongan rambut dan penyuapan bayi. Nah, di sini penyuapan makanan. Nah, ini sebagai simbolis untuk rasa manis, pahit dan asin. Ini dilaksanakan oleh malin atau para ulama. Nah, ini nanti penyuapan ini mengenalkan bayi dengan rasa pahit, manis. Nah, itu melestarikan sebuah kebudayaan. Nanti anak ini bisa mengerti bagaimana pahit dan manisnya sebuah kehidupan. Nah, pada sebagian negeri, pada upacara turun mandi ini disertai dengan acara pemberian nama atau istilahnya maagih namo. Nah, ini diungkapkan oleh pepatah Minangkabau, ketek banamo, gadang bagala. Nah, kemudian dalam pelaksanaan upacara turun mandi ini, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat turun mandi di wilayah Minangkabau, yang pertama yaitu membawa bayi keluar rumah berarti memperkenalkan anak dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Kemudian anggota keluarga berharap setelah anak besar nanti, ia akan akrab dengan alam dan kehidupannya. Dan dapat juga menjaga kelestarian alam serta tidak mau merusak alam lingkungannya. Jadi di Minangkabau, masalah pelestarian lingkungan sudah lama menjadi miliknya. Filsafat Minang berbunyi, alam tak kambang jadi guru. Dalam artian di sini, anak atau bayi diperkenalkan dengan alam. Dari alam ini nanti mereka akan belajar bagaimana mereka untuk menyikapi kehidupannya. Jadi di sini pembelajaran itu tidak dapat hanya di lingkungan sekolah, jadi di alam ini anak juga bisa belajar. Kemudian nilai yang terkandung pada penyuapan bayi adalah supaya setelah besar nanti akan merasakan aneka ragam kehidupan. Ada kalanya ia merasakan kehidupan manis atau senang, kemudian juga merasakan kehidupan yang pahit atau susah. Nilai yang selanjutnya, anak didudukkan di atas sukatan. Ini mengandung makna semoga anak ini setelah besar akan rajin berusaha dan bekerja. Sedangkan disaksikan oleh keluarga ayah dan ibu, ini melambangkan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga ayah dan ibu. Nah, kemudian di dalam adat Minangkabau, pada saat kelahiran anak ini apabila berjenis kelamin laki-laki, ini juga sama dengan akidah kita yang beragama Islam, seorang bayi laki-laki itu setelah lahir akan diazankan oleh ayahnya atau diikamahkan kalau untuk bayi yang perempuan oleh ayahnya. Kalau misalnya ayahnya tidak ada, mungkin dari pihak keluarga laki-laki yang ada pada saat proses persalinan. Nah, demikianlah
cerita adat turun mandi dalam adat Minangkabau. Jadi intinya di sini bayi diperkenalkan dengan alam sekitarnya, bagaimana bentuk mereka nanti mereka bersatu dengan alam yang sesuai dengan falsafah Minangkabau tadi, alam tak kambang jadi guru. Jadi di sini anak-anak yang lahir itu diperkenalkan dengan alam, yang kemudian juga tadi dengan menyuapkan bayi itu nanti dengan rasa yang manis, pahit itu akan yang dirasakan atau yang diajarkan oleh anak bagaimana nanti mereka untuk melaksanakan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Rasa manis dilambangkan untuk kehidupan yang senang, kemudian pahit itu untuk kehidupan yang susah, bagaimana nanti mereka bisa melaksanakan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Demikianlah cerita adat turun mandi di adat Minangkabau Sumatera Barat. Untuk pelaksanaan dan tata cara pelaksanaannya hampir sama untuk seluruh daerah. Tetapi dengan perkembangan zaman, acara turun mandi ini mungkin sekarang sudah mulai terkikis oleh zaman, tetapi di sebagian daerah masih dilaksanakan karena masih memegang teguh bagaimana adat istiadat dalam budaya alam Minangkabau. Sebagai generasi penerus dan generasi muda, kita sebagai pemegang suku budaya alam Minangkabau seharusnya kita tetap melestarikan adat-adat yang ada di Minangkabau ini, sehingga adat-adat yang ada di Minangkabau tetap ada dan anak-anak keponakan kita tetap mengetahui bagaimana adat istiadat mereka dari lahir, kemudian beranjak anak-anak, remaja sampai dewasa. Dalam budaya adat Minangkabau, semua tata cara dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari itu ada upacara adatnya. Mulai dari kelahiran, kemudian ada akikah, kemudian ada khitanan atau sunarasu, kemudian tata cara bagaimana melamar, kemudian sampai akad pernikahan itu ada tata caranya. Jadi mungkin sebagian daerah tata caranya itu ada sedikit berbeda tapi tujuannya tetap sama. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.